Terima kasih sudah membuka video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ini ya, bagaimana kita bisa membuat suatu bentukan gitu ya dari SolidWorks. Dalam hal ini kita akan membuat sebuah engsel atau hinge gitu ya. Jadi kita akan membuat 3 buah part dari engsel itu ya, dan juga nanti kita akan mengassembly atau menggabungkan ketiga part tersebut sehingga menjadi satu engsel utuh yang nanti kita bisa mainkan ininya ya, engselnya seperti apa gitu ya, mekanismenya. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan SolidWorks 2015. Sebenarnya di SolidWorks versi berapa aja sama ya, secara penggunaan fiturnya. Paling yang hanya berbeda adalah di beberapa interface-nya aja, tapi itu juga tidak terlalu beda jauh gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini saya tekan new. Ya, di atas ada tombol, ada gambar kertas new. Kita pilih part, atau kalau rekan-rekan ada yang tampilannya di advance, pilihnya part di sini ya. Bisa di menu tutorial atau di template, pilihnya part. Itu. Pokoknya tampilannya entah novice, ini kan tampilan novice, pilih part, atau advance, pilih salah satu, pilihnya part, sama aja gitu ya. Oke, setelah klik OK, maka dia akan terbuka tampilan SolidWorks, ini part 1, karena saya baru, ini tergantung ya, part 1 berarti ketika saya membuka SolidWorks saya belum membuat part apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya saya sudah buka lalu sudah bikin 3 part, saya new, pasti dia akan mulai dari part 4 gitu ya. Yaudah, lanjut saja, kita akan membuat dari bidang top, bidang atas gitu ya. Kita klik saja top plane, klik kiri, lalu pilih sketch gitu ya. Kalau rekan-rekan klik kanan, sama aja pilihnya sketch gitu ya. Jadi bisa klik kiri, bisa klik kanan. Di sini saya klik kiri aja. Oke. Nah, ini top plane, kita sudah masuk ke menu sketch. Lihat ditandai di atas ini ada tombol exit sketch gitu ya. Berarti kita sedang di dalam menu sketch gitu. Nah, kemudian kita masuk ke menu sketch di sini di kiri atas. Kursor saya di sini. Nah, lalu kita pilih di sini ada simbol kotak. Ada ini ya, sketch kotak. Ini sketch-sketchnya ada banyak, kita pilih yang kotak, lalu kita pilih panahnya, kita pilih aja corner rectangle, lalu kita klik di titik originnya, lalu kita tarik aja dulu sembarang, lalu tekan escape. Nah, di sini, di SolidWorks itu kita bisa memberikan dimensinya belakangan gitu ya. Sebenarnya di awal juga bisa gitu, tapi nanti perlu kita setting. Nah, di sini kita gunakan yang mode default saja, yaitu kita memberikan dimensinya nanti belakangan. Nah, cara memberikan dimensinya, kita lihat di menu sketch ada Smart Dimension, kita klik. Lalu kita arahkan kursor kita ke garis yang mau kita kasih dimensi. Nah, kalau sudah kita tarik, kita klik, kita berikan dimensi 70. Lalu untuk bagian atasnya saya kasih 35. Oke. Kalau sudah, kita tekan, di mouse kita ada scroll ya, scroll yang tengah kita tekan 2 kali, ditekan ya, jangan diputer. Nah, sehingga dia akan membuat zoom to fit. Zoom to fit itu adalah dia membuat tampilannya menjadi pas di layar SolidWorks kita gitu, di layar monitor kita gitu. Nah, kemudian dari sini, kita mau melakukan atau menambahkan extrude, atau menambahkan 3D gitu ya, ini kan masih 2 dimensi. Nah, cara menambahkan 3D atau extrude, kita masuk ke features, pilih extrude boss or base di sini ya. Extrude boss garis miring base, kita klik. Nah, lalu dia di sini dimensinya by default itu 10, kita ganti jadi 5 gitu ya. Lalu klik OK. Nah, ini sudah jadi bentukan 3D. Kalau kita mau scroll seperti yang saya lakukan, tombol kalau kita mau rotate ya, bukan scroll. Kalau kita mau rotate seperti ini, rekan-rekan tekan tombol scrollnya, ditekan tapi ditahan terus ya, ditekan terus, lalu digeser-geser mouse-nya. Nah, ini dia akan merotate. Oke, seperti ini sudah jadi. Kemudian, kalau hinge atau engsel kan dia ada lubang di sini gitu ya, lubang penghubungnya nanti antara engsel yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri gitu ya, pengayun kanan dan pengayun kiri, dan nanti dia akan masuk pin di lubang tersebut. Nah, kita akan buat lubangnya yaitu pada posisi ini gitu ya, permukaan ini nanti kita buat sampai ke sini gitu ya.
Nah, caranya kita klik permukaannya, lalu kita pilih sketch. Nah, kalau sudah, lihat ya, sudah aktif menu sketch-nya, dan juga originnya sudah nyala warna merah. Kita tekan Ctrl plus 8, supaya tampilan SolidWorks-nya pindah ke kita gitu ya. Bukan tampilan SolidWorks, tampilan permukaan yang tadi kita pilih untuk sketch, dia menjadi normal ke arah layar kita. Atau bahasa di SolidWorks-nya, Ctrl 8 itu adalah normal to gitu ya, bahasa di SolidWorks-nya. Tapi bahasa sederhananya adalah permukaan yang kita pilih tadi menjadi normal ke arah kita gitu ya, ke arah layar kita, supaya mempermudah. Nah, kemudian kita pilih lingkaran di sini, lingkaran. Pilih aja yang paling atas ini, circle, atau kalau rekan-rekan mau langsung klik di sini, nah dia ada pilihan lagi ya, circle type. Kita pilih saja yang di sini, nah circle biasa. Lalu kemudian klik dari ujung sini, klik sekali ya, klik kiri, lalu arahkan kursornya ke origin. Klik lagi gitu ya, lalu tekan escape. Nah, untuk kasus di sini kita tidak usah kasih dimensi seperti kotak tadi. Kenapa? Karena di sini sudah terdefinisi ya. Tadi kan kita kasih extrude di sini 5. Karena kita patokannya tengah dari sini lalu berakhir di sini, maka dia sudah otomatis tahu dimensinya adalah berapa nih? 10 gitu ya untuk radiusnya ya. Tadi kan ini 5, jari-jarinya 5 kan, karena ini dari setengah lingkaran, maka dia diameternya 10 gitu. Jadi kita tidak usah kasih dimensi untuk kasus yang sudah terdefinisi seperti ini ya, tengahnya sudah dapat, ujungnya sudah dapat gitu ya. Nah, kemudian untuk mempermudah saya tekan Ctrl 7. Ctrl 7 itu adalah isometric view. Lihat ya di sini isometric view, supaya kita bisa melihat tampilannya secara isometrik gitu ya, secara sudut isometrik, atau kita bisa melihat tampilannya keseluruhan gitu ya. Kemudian pilih fitur, sama seperti tadi, kita pilih extrude. Nah, lihat extrude-nya arahnya ke arah sini ya, ke arah Z ya. Di sini ada sumbu Z. Nah, kita mau balik dia arahnya ke sana. Caranya tekan aja di sini ada menu direction 1. Jangan salah ya, biasanya takutnya nanti rekan-rekan sedang aktif direction 2 gitu ya. Nah, direction 2 juga bisa sih ke arah sana gitu ya, tapi di sini kita lupakan dulu direction 2. Kita fokus di direction 1, kita di satu arah dulu ya, satu direction dulu. Lalu kita balik, ngebaliknya di sini ada reverse direction, klik. Nah, maka dia akan balik gitu ya. Lalu untuk jaraknya, kan kita tahu ya jaraknya di sini 70. Kita bisa isi 70, atau di sini saya mau menggunakan fitur ini, namanya end condition. End conditionnya by default dia blind. Blind ini maksudnya buta gitu ya. Buta itu maksudnya berarti kita nentuin sendiri berapa jaraknya. Nah, tapi saya mau gunakan fiturnya namanya true all. End kondisinya adalah true all. True all itu adalah tembus semua. True all itu maksudnya melewati semua gitu ya. Jadi maksudnya adalah kita sudah punya entity apa nih yang sepanjang garis ini. Oh, entitinya adalah 70. Berarti dia akan menyesuaikan jadi 70. Tanpa kita ketik 70 gitu ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah kita akan buat lubang. Ini kan baru sekedar tabungnya ya, baru sekedar bentuk solidnya gitu ya, bentuk utuhnya jadi. Sekarang kita akan buat lubang. Lubangnya kita klik lagi di permukaan yang sama, lalu pilih sketch. Jangan salah ya, ada dua nih yang mirip-mirip ya. Kita pilihnya yang tulisannya sketch gitu ya. Sama seperti tadi, Ctrl 8. Kalau sudah kita pilih lagi lingkaran. Nah, sekarang saya mau lingkarannya itu kan pas di center dari lingkaran ini ya, yang tadi sudah jadi. Nah, caranya kita perhatikan ya, kursor kita arahkan ke tepi, ya, ke tepi dari. Nah, ini ya, sampai dia muncul, lihat di tengah ada simbol ini ya, plus dan lingkaran. Jadi kalau belum keluar, saya ulangi ya, arahkan sini dulu, lalu arahkan. Nah, sampai dia muncul, lalu kita arahkan kursor kita, klik, lalu tarik keluar, escape. Nah, ini dia sudah center ya, center dengan lingkaran yang di luar tadi. Nah, tapi untuk kasusnya ini, kita perlu tambahkan, atau kita perlu berikan dimensi, karena dia
baru ngelock atau terkunci di bagian tengah, bagian pinggirannya belum gitu ya. Nah, caranya sama seperti tadi, gunakan Smart Dimension, kita klik aja lingkarannya, tarik sedikit ya, biar lebih bagus kelihatannya, terus kita kasih 5, gitu ya, atau setengah dari 10 tadi kan, 5 gitu ya. Lalu kita masuk ke menu fitur. Nah, rekan-rekan kalau mau pindah ke isometric juga nggak apa-apa ya, biar lebih jelas. Lalu pilih extrude cut. Sekarang kita mau potong gitu ya. Pilih extrude cut. Nah, ini sama seperti tadi, kita pilihnya true all supaya tembus gitu ya lubangnya. Lalu klik OK. Nah, lihat kita sudah punya entity atau kita sudah punya bentukan seperti ini. Kita tinggal tambahkan bentukan-bentukan lain supaya nanti pengayun ini sudah bisa jadi gitu ya. Nah, sekarang untuk membuat bentukan lain, saya tekan Ctrl 5, dia akan masuk ke menu top. Nah, di sini kita akan berikan bentukan-bentukan lain gitu ya. Nah, caranya kita bisa lakukan sketsa. Sketsanya, oke, saya masuk ke Ctrl 7 dulu ya, isometric. Lihat, saya akan masuk dari top plane. Berarti saya mau nyeket dari bagian sini ya, dari permukaan ini gitu ya. Berarti kita klik, lalu kita pilih sketch. Kita masuk lagi ke view atas, Ctrl 5 atau Ctrl 8, sama ya, Ctrl 5 nanti dia akan otomatis pindah ke top view, tapi kalau Ctrl 8 dia akan normal to. Nah, karena kita tadi pilihnya menyeket pada top view, maka kalau kita Ctrl 8, maka dia akan normal to-nya ke top view. Gitu. Oke, lanjut. Di sini saya pilih rectangle, corner rectangle untuk melakukan sketsanya gitu ya. Nah, di sini saya mau buat sebuah kotak. Saya mulainya dari sebelah sini ya. Lalu ke sini. Lalu sama di bagian bawah juga saya akan buat hal yang sama. Lihat ya, pas di bagian sini kita arahkan ke tepian ya. Sampai kursor saya lihat ya, ada kuning. Nah, kuning nyala seperti ini. Klik. Nah, baru kita klik ya kalau ada kuning nyala. Nah, perhatikan di sini sebelah kiri dan sebelah kanan garis saya sudah hitam. Nah, kalau teman-teman misalnya belum hitam, pastikan dulu ya. Nah, ketika kita mau ngeklik garis awal, lihat ya, kursor kita udah ada kuning di sebelah kanan bawahnya ya. Sebelah kanan bawah kursornya kuning, kita klik, baru tarik ke sebelah sini, sama sampai kuning, sampai ada bentukan kuningnya. Nah, tapi kadang kalau misalnya tetap nggak dapet entitinya, nggak apa-apa. Nah, ini kan kayak saya nyoba di sini nggak dapet ya, yang kedua ya. Nah, ini nggak apa-apa, kita klik aja seperti ini. Nah, maka nanti dia yang sebelah akan biru. Nah, cara ngakalinnya sebenarnya gampang ya. Ini kenapa ada hitam, ini kenapa yang ini masih biru, itu karena di sini masih underdefined, gitu ya. Karena belum didefinisikan ini ya, kayak gini ya, misalnya ini lebarnya ini sudah tahu nih si SolidWorks bahwa lebarnya ini nih selebar garis ini dan garis ini gitu ya. Tapi yang bagian bawah, karena saya tidak dapat snapnya tadi, ini dia belum tahu nih definisinya berapa. Jadi kalau saya geser-geser masih bisa. Kalau ini, dia sudah nggak bisa digeser ke kiri kanan, hanya bisanya atas bawah gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, tapi nggak masalah, nggak usah bingung. Gimana nih saya nggak ngelok, rusak kan SolidWorks saya, nggak masalah. Kita cukup ngakalinnya dengan memberikan dimensinya saja, tidak usah memastikan dia harus ngelok gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke menu Sketch, Smart Dimension. Nah, ini saya berikan dulu ya, jarak dari sini ke sini, 10. Lalu tinggi si ininya sendiri ya, si ininya 15. Oke. Nah, karena ini sudah hitam, saya tidak usah berikan dimensi di sini ya. Kenapa? Karena dia sudah, tadi sama ya, sudah sejajar dengan yang garis ini dan sebelah kiri sini gitu ya. Nah, untuk yang di bawah beda kasusnya. Nah, ini saya harus kasih dulu ya, dari sini ke bawah, 10. Ini jarak 15. Nah, ini saya perlu kasih 10. Nah, supaya dia garisnya hitam semua seperti ini ya. Nah, kalau yang di atas saya kasih dimensi nih, saya mau samain ya 10, maka dia akan muncul notifikasi
seperti ini ya, ada notifikasi make dimension driven. Nah, nanti rekan-rekan kalau mau tahu untuk detailnya, bagaimana kita tahu ini ya, teori-teori di SolidWorks sampai ke dalam-dalamnya gitu ya, nanti silahkan tekan tombol ini ya, tombol di bagian bawah, ada tombol more video gitu ya, more. Nanti tekan aja tombol di bagian bawah supaya nanti bisa masuk ke page atau ke halaman yang akan membahas lebih detail lagi gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Setelah seperti ini, kita masuk ke menu fitur, kita extrude cut, kita potong. Kalau tadi kan kita tambah ya, sekarang kita potong. Nah, kalau kita potong, kita pindah ke tampilan isometrik atau kontrol 7, ya seperti ini. Nah, ini arahnya ke bawah, kebalik gitu ya. Kita reverse dulu. Ini kita klik. Oke, dia sudah benar arahnya ke atas, lalu kita tekannya sama, True All. True All itu dia akan membaca, ini ketebalannya berapa gitu ya. Lalu klik OK. Nah, ini udah kelihatan ya bentuk engselnya ya. Swingnya ya, atau pengayunnya ya. Nah, kemudian kita tinggal percantik aja ya. Sebenarnya kan ada engsel yang bentuknya kotak di sini gitu ya. Tapi saya mau tambahkan memberikan informasi satu buah fitur yang bisa membuat fillet atau radius gitu ya. Ini kan sudutnya tajam ya. Nah, saya mau buat lebih halus dengan cara memberikan fillet. Nah, fillet itu ada di menu fitur. Ini ya, ada fillet. Kita klik aja. Lalu kita pilih sudut yang tajamnya. Dan atas ya, saya mau berikan bagian sini dan sini. Lalu 10, maksudnya 10 mili ya. Ini kalau untuk kita lihat secara satu lingkarannya dia 10 gitu ya. Nah, ini kita klik OK. Nah, ini sudah jadi. Terus misalnya kita mau berikan lubang untuk baut. Ini saya tekan Ctrl 5 biar dia ke view atas. Lubang pada baut, kita klik aja permukaan ini, kita sketch. Lalu kita berikan lubang. Kita tarik sembarang dulu aja. Kita mau kasih berapa lubang gitu ya. Di sini saya kasih 2 saja. Tekan Escape, lalu Smart Dimension. Kita berikan di sini misalnya lubangnya 5, di atas juga 5 ya. Oke, nah ini sebenarnya kita masih tahapnya banyak manualnya ya. Sebenarnya nanti kita bisa otomatiskan. Misalnya yang bagian atas tidak usah kita kasih dimensi gitu ya. Kita hanya berikan suatu kondisi di mana lubang ini dan ini sama gitu ya. Nah, kalau sudah kita kasih kondisi tersebut, maka kita cukup memberikan dimensi pada satu lubang. Oke, tapi nggak apa-apa karena ini masih basic. Nanti teman-teman kalau mau tahu yang lebih advance-nya, silahkan klik tombol more di bawah gitu ya. Di bawah websitenya gitu ya. Atau kalau misalnya rekan-rekan sekarang sedang menyaksikan dari YouTube, tidak dari website, silahkan klik di deskripsi, ada link untuk pembelajaran lebih lanjut di website kita gitu ya. Oke, kita lanjut. Saya gunakan Smart Dimension lagi, klik permukaan lingkaran, lingkarannya gitu ya. Lalu ke atas ini saya kasih misalnya 15 mili. Lalu dari sini ke sampingnya saya kasih misalnya 10 mili. Begitu juga untuk yang bagian lubang bawah. Dari sini ke sini 15. Lalu dari sini ke samping adalah 10. Nah, kemudian kita masuk ke feature, extrude cut. Kita masuk ke Ctrl 7. Klik dulu ya di permukaan sini, di grafiknya, lalu Ctrl 7 untuk melihat previewnya. Lalu pilih True All untuk nanti dia bisa menembus semuanya gitu ya. Nah, sekarang sudah jadi nih lengan pengayunnya. Lalu rekan-rekan bisa simpan pada file pada lokasi yang diinginkan ya. Caranya tekan save di sini, ada tombol disket ya, save, atau Ctrl S pada keyboard juga bisa gitu ya. Silahkan disimpan, lalu arahkan ke lokasi yang diinginkan. Kasih nama misalnya pengayun 1. Nah, ini biarin aja, save tipenya biarkan, lalu tekan save gitu ya. Silahkan di save di posisi yang diinginkan. Oke, itu untuk pengayun yang 1. Nanti kita akan lanjut untuk
pengayun 2. Oke, sekian dan terima kasih.